warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Gika Naura Iza. Saya dari kelas 6 SD Al-Quran Al-Hanif. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang berjudul Abu Dujanah yang membuat Rasulullah menangis. Abu Dujanah adalah salah satu sahabat Nabi dari kabilah Kharaj. Ia terkenal dengan sosok pemberani di medan perang, juga sangat menjaga keluarganya dari perkara yang haram. Mengutip dari kitab I'anatul Talibin bab Luqatah karya Abu Bakar bin Muhammad Syato Adimyati, suatu ketika Abu Dujanah langsung bergegas pulang ke rumah usai melaksanakan sholat subuh. Ia tak mengikuti doa-doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW selepas sholat. Rasulullah SAW pun bertanya kepada Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan ke Allah, sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" Abu Dujanah lalu bercerita, di dekat rumahnya terdapat satu pohon kurma yang menjulang milik tetangganya. Dahan pohon kurma itu menjuntai ke rumah Abu Dujanah. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan, mendarat di rumah kami, kata Abu Dujanah. "Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anak kami sering kelaparan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan." Abu Dujanah menambahkan, "Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas pulang. Sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya, kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya," sambungnya. Abu Dujanah bercerita lagi kepada Rasulullah SAW, pernah suatu ketika anaknya memakan kurma yang berjatuhan dari pohon dekat rumahnya itu. Lalu Abu Dujanah berusaha untuk mengeluarkan kurma yang telah dimakan itu dari mulut anaknya. Ia benar-benar tak ingin keluarganya makan dari cara yang tidak halal. Mendengar cerita itu, Rasulullah SAW menangis. Air matanya berderai deras. Kemudian Rasulullah mencari tahu siapa pemilik pohon kurma yang dekat rumah Abu Dujanah itu. Abu Dujanah mengatakan bahwa pohon kurma itu pemiliknya adalah laki-laki munafik. Rasulullah SAW menemui laki-laki pemilik pohon kurma itu. Rasulullah SAW akan membeli pohon kurma itu dengan nilai 10 kali pohon. Pohon itu terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disiram tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah SAW. Pemilik pohon kurma itu menjawab tawaran Rasulullah, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan ingin dibayar saat ini juga." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menawarkan lagi. Abu Bakar akan membeli pohon kurma itu dengan nilai 10 kali lipat dari pohon kurma yang laki-laki itu miliki. Jenis 10 ini lebih bagus dari pohon kurma yang dimiliki laki-laki itu dan tidak ada di kota ini. Seketika itu juga, laki-laki munafik pemilik pohon kurma itu mau menjualnya dengan apa yang ditawarkan Abu Bakar. "Bagus, aku beli," sahut Abu Bakar. Setelah dibeli, lantas Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Rasulullah SAW itu, Abu Bakar dan Abu Dujanah bergembira bukan main. Sedangkan laki-laki munafik itu mendatangi istrinya, menceritakan kejadian licik. "Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual masih di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," kata si munafik kepada istrinya. Tanpa disangka, keesokan harinya, tiba-tiba pohon kurma itu berpindah posisi. Semula berada di tanah si munafik, lalu pindah di atas tanah milik Abu Dujanah. Si munafik itu pun heran. Ternyata pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang dirasakan oleh Abu Dujanah. Wallahu a'lam. Demikian kisah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.